Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan alat pelindung diri atau APD. Oleh saya sendiri, Muhammad Ghazali, STMT. Terus alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan akan adanya potensi bahaya kecelakaan kerja. Alat pelindung diri, satu, merupakan the least describable methods, yaitu paling sedikit digunakan untuk melindungi tenaga kerja. Yang kedua, merupakan cara terakhir untuk melindungi tenaga kerja. Yang tiga, bisa merupakan satu-satunya pilihan, misalnya pada tempat kerja, konstruksi, di mana dibutuhkan topi pengaman, safety shoes, dan lain-lain. Tujuan penggunaan APD yang pertama, melindungi tenaga kerja jika usaha rekayasa atau engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang aman. Syarat-syarat alat pelindung diri, yang pertama enak dipakai, yang kedua tidak mengganggu kerja, yang ketiga memberikan perlindungan efektif sesuai dengan jenis bahaya di tempat kerja. Kelemahan alat pelindung diri, yang pertama kemampuan perlindungan yang kurang sempurna, yaitu tidak tepat, salah cara penggunaannya, dan kualitas alat pelindung diri sangat rendah. Yang kedua, sering APD tidak dipakai karena kurang nyaman. Yang ketiga, mengganggu penampilan diri dan lain-lain. Dasar hukum yang digunakan yaitu Permenaker Trans nomor per 01/Men/1981 Pasal 4 ayat 3 menyebutkan kewajiban pengurus menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, Permenaker Trans nomor per 03/Men/1982 Pasal 2 menyebutkan memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan, dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Dasar hukum yang lainnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 3 Ayat 1 butir F memberikan alat-alat pelindung diri pada para pekerja. Pasal 9 ayat 1 butir C, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Pasal 12 butir B, dengan peraturan perundangan yang diatur kewajibannya dan atau haknya tenaga kerja untuk memakai alat pelindung diri yang diwajibkan. Pasal 18 butir C, pengurus diwajibkan menyediakan alat pelindung diri yang diwajibkan pada pekerja dan orang yang memasuki tempat kerja. Program alat pelindung diri, yang pertama kebijakan dan komitmen, yang kedua identifikasi dan evaluasi potensi bahaya, yang ketiga diklat alat pelindung diri, yang keempat pemilihan yang tepat dan kesesuaian, yang kelima penggunaan alat pelindung diri, yang keenam pemeliharaan, cleaning, sanitizing, maintenance, dan strict surveillance kesehatan tenaga kerja, sanksi dan penghargaan terhadap tenaga kerja, evaluasi penggunaan alat pelindung diri. Jenis-jenis alat pelindung diri dan penggunaannya. 1. Alat pelindung kepala yaitu Head Protection Helmet, jenisnya Hair Protection Heads atau caps. Yang kedua, alat pelindung diri muka dan mata, face shield atau kacamata. Yang ketiga, alat pelindung telinga, ear plugs atau ear muff. Yang keempat, alat pelindung pernapasan, masker atau respirator. Yang kelima, alat pelindung tangan, sarung tangan atau gloves. Yang keenam, alat pelindung kaki atau foot protection atau safety shoes. Yang ketujuh, pakaian pelindung diri. Yang kedelapan, sabuk pengaman atau safety belt. Alat pelindung mata,
ada klasifikasi, tipe, dan simbol dari pelindung. Tipe kacamata misalnya tipe lensa tunggal HA1, simbolnya HA1. Ada tipe depan, ada tipe goggle ya. Klasifikasi tipe pelindung diri ini ada dijelaskan pada gambar bentuk-bentuk kacamata yang cocok untuk dipakai oleh tenaga kerja. Terus ini adalah respirasi protection for breathing ya. Ada pembagian dari ada mutual use for gas, for and aerosol. Terus ini ada macam-macam, ada sirkulasi, tipe respirator dan dibagi dari macam-macam alat pelindung pernapasan. Jadi material yang digunakan tergantung jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Yang pertama untuk pekerjaan ringan maka digunakan katun atau kanvas. Yang kedua untuk pekerjaan memotong maka digunakan kulit yang diperkuat dengan metal atau plastik misalnya neoprene, latex, dan nitrile. Alat pelindung diri. Ini untuk pekerjaan membutuhkan pelindung diri, panas, suhu yang ekstrim maka dibutuhkan hand leather atau arm protector. Meskipun sarung tangan tersebut sedikit berat dan kurang fleksibel, namun tetap nyaman dipakai. Tapi digunakan pada temperatur suhu yang tidak boleh lebih dari 150 derajat Fahrenheit atau 65 derajat Celcius. Ini adalah alat pelindung diri. Alat pelindung kaki. Pada industri ringan atau tempat kerja biasa cukup dengan sepatu yang baik ya. Sepatu pelindung safety shoes dapat terbuat dari kulit, karet, statik, atau plastik. Untuk mencegah tergelincir dipakai sol anti-slip. Untuk mencegah tusukan dipakai sol dari logam. Untuk mencegah terhadap bahaya listrik, sepatu seluruhnya harus dijahit atau direkat, tidak boleh dipaku. Tahan terhadap benturan dan tahan terhadap tekanan. Sol bagian luar tidak mudah lepas. Bersifat mencegah kebocoran, tahan tusukan, mempunyai daya redam terhadap benturan pada bagian tumit. Ini adalah semua alat pelindung kaki. Alat pelindung pakaian pelindung ya. Menurut example of German hazard categories, ada alat pelindung diri terhadap chemical ya, pencegahan kimia, ada physical ya, ada biological. Kalau chemical harus contohnya terhadap toksin, thermal toksin, sistem toksin, korosif, dan alergens ya. Kalau terhadap physical itu thermal hazard atau hot atau cold nih, panas maupun dingin. Terus birbasen, terus radiation dan trauma producing. Terus terhadap biological adalah human pathogen, animal pathogen, dan environmental pathogen. Sabuk pengaman, safety belt, berguna untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh, biasanya digunakan pada pekerjaan konstruksi dan memanjat serta tempat tertutup atau boiler. Harus dapat menahan beban sebesar 80 kg. Kesimpulannya, alat pelindung diri merupakan bagian dari kewaspadaan standar. Yang kedua, penggunaan alat pelindung diri bertujuan untuk memutus mata rantai infeksi. Yang ketiga, penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan indikasi dan segera dilepas jika telah selesai digunakan atau tindakan. Yang keempat, penggunaan alat pelindung diri satu alat untuk satu tindakan.